Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alina Salma Wafa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek pada matkul Statistika Penelitian Pendidikan. Baiklah, langsung kita mulai saja. Oke, saya akan share screen dulu. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini terdapat beberapa dataset. Ada tiga dataset A, dataset B, dataset C. Untuk dataset A, ini data yang masih ori, masih ori. Iya, benar masih ori. Nggak ada perubahan-perubahan. Nah, ini. Jadi di sini ada kategori jenis kelamin sama, bukan kategori, ada variabel jenis kelamin sama skor post test. Nah, gitu. Itu untuk dataset A. Terus kita lihat ke dataset B. Dataset B ini penambahan pada dataset A terkait outlier. Jadi nantinya itu diberikan empat outlier, dua untuk perempuan, dua untuk laki-laki. Jadi untuk nilai laki-laki, dua outlier ini diberikan nilai 5. Saya sudah blok di sini. Nilai 5, dua. Terus habis itu kalau perempuan nilainya 100, 100, 100. Nah, ini nantinya kan pendistribusian datanya ini tidak normal gitu. Terus yang ketiga itu ada dataset C. Dataset C ini pengkategorian. Nah, pengkategorian antara rendah, sedang, sama tinggi. Nah, rendah itu yang gimana? Jadi rendah itu yang kurang dari 50. Terus yang sedang itu gimana? Mulai yang dari 50 sampai 75. Terus yang tinggi itu yang lebih dari 75 begitu. Selanjutnya eh, kita copy dulu masing-masing. Oke, copy. Terus kita ke Jamovi. Nah, ini apa semua dulu. Udah. Kita paste di sini. Nah, di sini kita udah paste, terus kita berikan nama dulu. Di sini tadi kan ada nama variabel jenis kelamin untuk dataset A. Terus yang sini itu merupakan skor post test. Post test. Oke, P aja lambang P gitu ya untuk data A. Nah, jangan lupa ini masuknya data continuous. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dataset satu dulu. Dataset A dulu. Jadi di sini kan sudah disajikan, sudah saya copy juga di Jamovi. Kemudian kita klik analyze, terus kita akan melakukan uji T. Nah, ini masuk jadi grouping variabel, terus yang nilai post test itu masuk ke dependent variable. Jangan lupa kita klik asumsi homogenitas sama normalitasnya, dan kita tunggu. Nah, jadi di sini sudah didapatkan nilai asumsi normalitas dan juga homogenitas. Nah, untuk normalitas sendiri itu menggunakan Shapiro-Wilk dengan nilai P lebih dari P sama dengan 0,650. Nah, nilai P ini kan lebih dari 0,005. Jadi, nah selanjutnya untuk yang homogenitas itu nilai P-nya itu 0,686. Jadi ini kan lebih dari 0,005 juga. Nah, dapat disimpulkan dari dataset A itu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan pada murid laki-laki sama perempuan. Gitu. Kemudian kita ke dataset B. Kita ambil dulu datanya di Excel sebentar. Dataset B.
Kita taruh sini ya. Sudah? Oke. Pada dataset B, ini kita namain dulu. Jenis kelamin jenis kelamin pada dataset B. Terus yang sini itu merupakan nilai P pada dataset B. Jangan lupa ini diubah jadi continuous juga. Nah, selanjutnya kita ngapain? Kita akan menganalisis. Jadi, pada dataset B ini tidak bisa digunakan uji T. Nah, kenapa? Karena dia terdapat outliers yang sangat membanting gitu, membanting bahasanya. Nah, makanya kalau misal dia pakai uji T, itu nantinya akan menghasilkan data yang hasil yang kurang konkret, kurang sesuai gitu. Jadi pada kali ini dataset B akan diuji menggunakan uji Mann-Whitney. Oke, kita klik dulu di tes, terus ke independent sample t-test, terus kita masukkan ke grup variabel di sini, terus ini ke dependent variable. Kita klik yang Mann-Whitney. Karena tadinya, karena data B ini terdistribusi tidak homogen dan juga tidak normal. Jadi untuk analisisnya menggunakan uji Mann-Whitney U-test gitu. Nah, karena tadi kan tidak normal, terus jadi uji T-nya itu tidak valid, makanya menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, pada kita plot dulu pada dataset B. Nah, ini. Jadi terdapat dua outlier yang sangat jauh. Satu, dua, sini. Terus pada tes Mann-Whitney menghasilkan nilai P sebesar 0,095. Nah, ini kan jadi kan P lebih dari 0,005. Jadi bisa digunakan menggunakan Mann-Whitney. Sedangkan pada asumsi normalitas dan juga homogenitasnya ini kurang dari 0,005 gitu. Terus di sini ada perbedaan median, perbedaan rata-rata itu sebanyak 7. Gitu. Selanjutnya untuk dataset C. Nah, dataset C, saya copy dulu. Jadi di dataset C itu langkah pertama itu harus mengurutkan dulu. Jadi siapa yang masuk kategori rendah, siapa yang masuk kategori sedang, dan siapa yang masuk kategori tinggi. Nah, karena dia berbentuk data kategori, maka tidak bisa menggunakan uji tes atau menggunakan weight, menggunakan uji non parametrik. Nah, untuk yang tadi, yang pertama, yang dataset A, ini kan menggunakan uji parametrik. Terus yang dataset B ini menggunakan uji non parametrik. Terus yang C ini beda lagi. Dia menggunakan uji kategorik gitu. Kemudian kita akan menggunakan uji C-square gitu. Kita analisis. Di sini kita berikan nama variabel. Di sini apa ya namanya? eh Ya, post test pada dataset C. Terus yang sini jenis kelamin pada dataset C. Terus di sini ada kategori E. Jangan lupa ini diubah ke nilai continuous. Terus yang sini kategori. Kategori.
nominal gitu. Terus kemudian klik frequency, terus independent sample equated trace of association. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini masuk ke daerah masuk ke cons. Terus terus kategori masuk rows, terus yang jenis kelamin masuk kolom. Kemudian kita centang yang bagian X kuadrat. Sudah, tinggal kita tunggu saja. Nah, sudah kita melakukan tadi namanya uji chi-square. Nah, dapatkan hasilnya itu P-nya itu 0,001. Yang pasti ini kurang dari 0,005. Jadi kita langsung ke next kesimpulan aja dari keseluruhan. Nah, tadi pada dataset A, itu jenis datanya itu berupa data numerik dan datanya itu normal. Dan untuk tujuan analisisnya itu membandingkan rata-rata dua grup. Nah, tadi kan udah dapat hasilnya. Nilai uji normalitas sama uji homogenitas itu lebih dari 0,05. Terus, jadi tidak ada perbedaan rata-rata signifikan pada siswa perempuan dan laki-laki. Nah, untuk dataset A tadi kita menggunakan uji t-test. Terus kemudian pada dataset B, dia itu data yang numerik, tapi terdapat outlier rendah sama tinggi, yang nilainya 5 sama nilainya 100. Nah, ini membandingkan median atau distribusi dari dua grup menggunakan uji mean weight new U-test. Nah, median ini nilainya tadi itu nggak terlalu jauh, tapi perbedaannya nilai mediannya itu tidak terlalu jauh gitu. Tapi kenapa nggak pakai yang uji tetes gitu? Kalau dia misal pakai tetes, itu nantinya tidak valid, menghasilkan keadaan yang berbeda. Terus yang dataset C itu dia data kategori. Jadi mengecek hubungan antar dua variabel kategori. Nah, di sini kita menggunakan ujinya pakai chi-square test. Nah, hubungan kategori tadi kan ada kategori antara jenis kelamin sama skor. Nah, dan kenapa pakai chi-square gitu? Karena dia fokus pada pola distribusinya. Siapa yang rendah, siapa yang sedang, siapa yang tinggi. Terus kesimpulannya, nah untuk dataset A itu isi datanya itu data asli, dia tanpa outlier. Jadi untuk jenis analisis, dia menggunakan analisis yang parametrik. Terus uji yang digunakan menggunakan independent sample, t-test, terus nilai hasil uji normalitasnya 0,65 sama uji homogenitasnya 0,686. Jadi terus untuk uji P statistik itu 0,081. Jadi hasil ujinya itu tidak signifikan. Nah, fokusnya itu tadi pada perbedaan rata-rata antara murid perempuan sama laki-laki gitu. Jadi kesimpulannya itu tidak ada pengaruh jenis kelamin pada hasil post-test gitu. Terus selanjutnya pada dataset B. Data asli ditambah outlier yang sangat ekstrim. Nah, untuk uji data B tadi kita menggunakan uji non parametrik dengan uji mean Whitney U-test. Terus hasil uji normalitasnya tidak normal, hasil uji homogenitasnya tidak homogen. Terus nilai dari uji statistiknya itu 0,095. Nah, artinya ini kan lebih dari 0,005. Nah, artinya dia menolak hipotesis H0, di mana jadinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Terus dia fokusnya pada
perbedaan distribusi. Terus eh, pada dataset B itu tidak ada pengaruh signifikan meskipun eh, nilai nilainya itu berbeda pada perempuan dan laki-laki. Terus pada dataset C ini tadi data yang dikategorikan data rendah, sedang sama tinggi. Jadi analisisnya dia menggunakan kategori Chi-square. Nah, untuk hasil uji normalitas sama homogenitas itu tidak dipakai. Terus untuk hasil uji dari Chi-square tadi nilainya 0,001. Artinya dia kurang dari 0,005. Jadi dia signifikan. Nah, dapat disimpulkan itu jadi eh, hubungan antara jenis kelamin itu berpengaruh pada skor skor kategori gitu. Jadi kesimpulannya walaupun dia itu menggunakan apa ya analisis yang beda-beda, itu kesimpulannya juga hasil dari analisisnya itu nggak sama karena terdapat perbedaan pada datanya gitu. Mungkin cukup sekian pemaparan tugas proyek dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.